Saya ingin sedikit menyimpulkan dari Ustadz sampaikan tadi, keutamaan mempelajari sirah adalah wujud kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, memotivasi kita untuk senantiasa mencontoh dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Karena di dunia ini tidak ada orang yang bisa dijadikan teladan dalam semua keadaan. Mungkin orang cuma dijadikan teladan dalam satu hal. Kita banyak mempelajari, membaca tentang inspire tentang bisnis dan seterusnya. Orang cuma contoh dalam bisnis. Orang contoh sebagai ayah yang sukses. Orang yang contoh sebagai barangkali kutu buku, ya, pembaca dan seterusnya. Tapi dalam marahnya, dalam diamnya, mereka bukan contoh. Rasulullah SAW sebagaimana diuraikan oleh Ustadz tadi, kenapa menjadi contoh? Karena sampai sedang marah pun menjadi sunnah. Bayangkan masuk ke dalam toilet sendiri, itu menjadi contoh bagi kita sekalian. Jadi mempelajari sirah nabawiyah tidak akan termotivasi kita menjadikan Nabi sebagai panutan, karena kita tidak mengetahui siapa beliau. Dan memang generasi hari ini harus diberi motivasi untuk belajar tentang nabinya. Karena dengan belajar tentang sosok dan figur seseorang itu ada menimbulkan rasa cinta. Masya Allah. Biasanya dan semacam ada kedekatan emosional dengan yang sedang dipelajari. Betul. Baik dari sisi perilaku, tingkah laku ataupun cara berpikir. Betul. Biasanya orang kalau sering membaca pemikiran-pemikiran Karl Marx, katakanlah dengan corak berpikirnya, maka cara berpikirnya juga akan mengikuti itu. Mungkin informasi-informasi kalau biasa yang sering masuk di Facebook kita, iklan-iklan bersponsor tentang profil seseorang, baik artis, main bola, maka kalau ini sering diikuti, ada warisan kecintaan di hati. Kecintaan di hati. Dan memang tadzkir ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bermanfaat bagi orang yang beriman. Ternyata tadzkir, mengingatkan kembali siapa Nabi. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, iklan tadi itu, kita sudah tahu sebuah sabun mandi merek dari sejak zaman nenek kita sudah merek sabun mandi. Tapi tiap 15 menit tayang iklan, sabun mandi fulan, sabun mandi fulan. Agar kita ingat setiap kali mau mandi ada beliau. Dan sirah nabawiyah insya Allah akan hadir barangkali setiap pekan di malam Jumat atau malam yang lain. Ini mendatangi kita untuk ingat Nabi, ingat Nabi. Minimal insya Allah setiap disebut Nabi, kita semua bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad. Karena Nabi menyebutkan termasuk orang yang rugi, Ustaz ya. Iya. Jadi kita berikan contoh ya. Nanti satu saat kita akan bicara tentang sirah nabawiyah ini mulai dari kelahiran Nabi. Tapi Rasulullah SAW ternyata kalau kita lihat itu terlahir dalam keadaan yatim. Bahkan masih dalam perut ibunya dia sudah menjadi ayahnya sudah wafat di usia 3 bulan. Dan ini sesungguhnya dengan mempelajari kehidupan Rasulullah seperti itu, maka saat melihat anak yatim akan ada perasaan memiliki cinta kepada anak-anak yatim. Sebab Rasulullah juga pernah hidup dalam keadaan yatim. Dan juga ini menjadi pelipur lara bagi anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim yang terlahir dalam keadaan yatim, Anda jangan berkecil hati. Ingat Nabi Anda itu terlahir dalam keadaan yatim. Masih dalam perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Dan ini ada kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Imam Syafi'i dibesarkan oleh seorang ibu yang sudah menjadi janda. Dengan mempelajari yang seperti ini, insya Allah kecintaan kepada Rasulullah SAW selalu muncul ya. Baik Ustaz, insya Allah kita akan jadikan sirah nabawiyah ini sebagai patron dari kajian. Kita mulai dari barangkali mahalul qiyam, dari lahirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.